Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Maharani dengan NIM C1F0210077 R11 Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi syariah, kemudian hubungan syariah Islam dengan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Pertama yaitu pengertian dari akuntansi dan syariah. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang melibatkan proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan aktivitas ekonomi dan status suatu perusahaan dalam bentuk laporan keuangan seluruh perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal dalam perusahaan. Sedangkan syariah itu adalah suatu ketentuan ataupun aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Akuntansi syariah sendiri adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zulum atau kezaliman, riba, maisir atau judi, horor atau penipuan, dan barang yang haram serta membahayakan. Nah, ada beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Pada kriteria dari dasar hukum, akuntansi syariah itu hukum etika yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, sedangkan konvensional itu hukum bisnis modern. Kemudian dasar tindakan akuntansi syariah, keberadaan hukum Allah keagamaan, sedangkan konvensional itu rasionalisme ekonomis sekuler. Kemudian tujuan dari ekonomi Islam, keuntungan yang wajar, sedangkan konvensional itu maksimal keuntungan. Kemudian orientasi syariah itu kemasyarakatan, sedangkan konvensional itu individual atau keadaan pemilik. Kemudian tahap operasionalnya, syariah itu dibatasi dan tunduk ketentuan syariah, sedangkan konvensional itu tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Syariah berfokus pada persoalan yang menyangkut aturan dan persoalan hukum Allah dan Rasul-Nya. Aturan atau hukum tersebut itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hablum minallah, dan hukum antara manusia, hablum minannas. Kedua hubungan ini membentuk ruang lingkup syariat Islam. Hubungan pertama disebut ibadah dan hubungan kedua disebut muamalah. Nah, akuntansi dan Islam itu dapat dilihat dalam berbagai bukti sejarah maupun dari Al-Quran. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan untuk kita menjaga keadilan dan kebenaran. Yang artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban atau accountability, agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Kemudian Al-Quran itu melindungi kepentingan masyarakat dengan mendorong tegaknya keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, fokus akuntansi bukan pengambilan keputusan, melainkan pertanggungjawaban. Kemudian untuk menjadi sebuah transaksi syariah, sebuah transaksi harus dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip syariah itu meliputi prinsip persaudaraan atau ukhuwah, kemudian prinsip keadilan adalah, kemudian prinsip kemaslahatan atau maslahah, yaitu meliputi akidah, keimanan dan ketakwaan, kemudian intelek, keturunan, jiwa dan keselamatan, dan juga harta benda. Kemudian prinsip keseimbangan dan juga prinsip universalisme.
Nah, dengan penerapan prinsip syariah dalam akuntansi itu memungkinkan perusahaan beroperasional sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, hal ini juga mendukung keuangan yang lebih etis dan adil sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian perkembangan transaksi syariah. Penerapan transaksi syariah itu diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang. Itu diawali dengan MITS Gram Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963. Kemudian perkembangan tentang perbankan syariah itu terus berlanjut. Itu tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank itu tahun 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg itu tahun 1978, kemudian Swiss 1981, dan Denmark itu 1983. Kemudian perkembangan akuntansi syariah di Indonesia itu diawali dengan berdirinya bank syariah. Sektor syariah lainnya juga mengalami perkembangan, yaitu asuransi syariah, transaksi investasi syariah, dan sektor keuangan perbankan itu meliputi obligasi syariah atau sukuk, kemudian pasar modal syariah, yang ketiga dana pensiun syariah, pembiayaan proyek syariah, serta real estate syariah. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.